Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Baik, Bu. Sehat. Alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Iya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan dipimpin oleh KM-nya. Ben, dipimpin Ben, doanya Ben. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa sesuai ajaran agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Sekarang Ibu mau ngecek kehadiran untuk kelas ini. Siapa yang tidak hadir ya hari ini? Ada yang tidak hadir nggak? Hadir semua. Dani, Bu. Ada Dani, Bu, sakit. Dani sakit. Iya, Bu. Terus siapa lagi? Dani aja, Bu. Dani. Ya. Oke, sekarang kita doakan dulu untuk Dani. Semoga dia lekas sembuh dan bisa berkumpul lagi bersama kita di sini belajar bersama ya. Semoga kita semua juga selalu diberi kesehatan untuk melakukan kegiatan pembelajaran dan kegiatan sehari-hari kita ya. Bi barokati Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih untuk doa-doanya dari teman-teman semua. Semoga Dani lekas sembuh ya. Amin. Untuk kalian semua juga jangan lupa ini yang sehat-sehat, harus selalu rajin ke sekolah, rajin belajar supaya bisa jadi anak yang pintar, menjadi kebanggaan orang tua ya, supaya bisa menggapai cita-cita kalian. Apa yang kalian inginkan? Apa sih cita-cita kalian? Nah, kalau kalian punya bekal ilmu, maka insya Allah itu akan mudah diraih ya. Jangan lupa untuk selalu ya, selalu berdoa, menjaga kesehatan dan rajin belajar ya. Gitu ya. Siap? Ya, Bu. Siap, Bu. Siap. Pada minggu lalu kita sudah belajar mengenai konversi lahan. Ya, ada yang masih ingat apa itu konversi lahan? Peralihan fungsi lahan, Bu. Peralihan fungsi lahan, Papat, betul sekali, peralihan fungsi lahan. Ya, kalau peralihan fungsi lahan dari lahan yang bagaimana? Dari satu lahan ke lahan yang lain, misalnya dari pesawahan menjadi perumahan, begitu Bu ya? Iya, betul sekali. Nah, siapa lagi yang ingat apa dampak negatif dari konversi lahan? Apa ya? Wah, jangan-jangan sudah lupa nih. Masih ingat, Bu? Apa? Kalau nggak salah, kalau sawahnya dipakai perumahan, pertama pengaruhnya bisa mengurangi lahan pesawahan. Dua, bisa juga mengurangi daerah resapan air ya Bu ya? Iya, betul sekali. Papat masih ingat. Ya, kita kasih tepuk tangan buat Papat. Ya, betul sekali. Jadi konversi lahan itu perubahan ya. Perubahan alih fungsi lahan ya, dari pertanian ke perumahan atau juga ke industri. Ya. Kemudian dampak negatifnya itu bisa menyebabkan daerah resapan air berkurang, kemudian lagi bisa menyebabkan apa itu namanya lingkungan tercemar ya, dan lain-lain juga ya. Untuk hari ini
kita akan belajar mengenai mobilitas sosial. Mobilitas sosial. Tapi sebelumnya, nah, Ibu akan jelaskan dulu mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, kompetensi dasarnya untuk pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Kemudian yang kedua, menyajikan hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan kebangsaan. Ya, kemudian tujuan pembelajarannya hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan cermat. Kemudian peserta didik mampu menyajikan laporan hasil pemahaman mengenai bentuk-bentuk mobilitas sosial. Selanjutnya, kalian di sini akan Ibu berikan penayangan mengenai video. Nah, kalian coba amati video ini ya. Nanti silahkan beri tanggapan. Ya, Ibu akan tampilkan sebuah video. Tunggu ya. Ada tidak? Belum, Bu. Belum, Bu. Loading, Bu. Loading. Cuma ada suaranya aja, Bu. Nggak nampil, Bu. Oh, didengarkan saja ya. Iya, Bu, siap. Ya, Bu. Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. Agenda ini dilaksanakan pada Selasa siang di Aula KPU Jabar. Ini kami lakukan setelah 1 hari sebelumnya, yaitu kemarin, mendapatkan informasi dari KPU RI bahwa untuk pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018 tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan PKPU nomor 9 tahun 2018, 1 hari setelah keluar pengumuman dari Mahkamah Konstitusi, KPU Jawa Barat harus penetapan Videonya agak jalan ya, Bu? hari ini, dan hari ini juga harus segera disampaikan ke DPRD Provinsi Jawa Barat. Kata Bu Guru, kita dengarkan suaranya Bu Papat. Sudah, dan tinggal kami hari Ya, ini Bu. berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan hasil rapat pleno ini ke KPU Republik Indonesia. Turut hadir penjabat Gubernur Jawa Barat, Wakapolda Jawa Barat, Kepala Staf Daerah Militer 3 Siliwangi, Kapolres Tabes Bandung, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, juga salah satu paslon nomor urut 3, Ahmad Syaihu. Saya mengucapkan selamat pada Kang Emil dan Kang Uu, di mana KPU sudah menetapkan bahwa Kang Emil dan Kang Uu adalah sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih karena mendapatkan suara yang terbanyak. Berdasarkan keputusan KPU Jabar. Ya, itu tadi mengenai terpilihnya Kang Emil atau Pak Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat. Coba apa tanggapan kalian mengenai video yang tadi? Nah, siapa yang mau memberi tanggapan? Ya. Yang tadinya kan siapa yang tahu Pak Ridwan Kamil?
Wali kota ya Bu ya. Saya Bu, Wali Kota Bandung tadinya, Bu. Wali Kota Bandung tadinya. Ya. Kemudian Pak Ridwan Kamil terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat. Bagus tidak? Menurut Bagus. kalian Pencapaiannya Bagus. Naik pangkat ya, Bu. Bagus, Bu. ya, yang Berprestasi, tadinya Bu. sebagai wali kota, kemudian naik jabatannya menjadi Gubernur. Gubernur Jawa Barat. ya, bagus sekali. Kemudian coba kalian lihat lagi, ini ada video satu lagi, nanti Ibu minta tanggapan dari kalian juga. Ya, kalau misalnya ini terkendala tidak bisa dilihat, cukup didengarkan saja ya. Baik, Bu. Ya Bu. Ya, Bu, siap. Kalau tertarik nih langsung mau beli hadiah berapa? Cuma 200 juta. Tapi dibuka ya, harganya cuma 9 doang. Wah, murah banget. Dan gue lagi ada di Serbia, Tuhan, gue bingung ngambil keputusan, gue gak tahu nih mau diapain aku. Kontroversi Riri Virus melawan Anies dan Nisa kini sedikit terhenti dengan meledaknya kontroversi hidup Indra Kesuma alias Indra Kents, Crazy Rich asal kota Medan. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, usai ditetapkan juga tersangka perempuan investasi dari option berkedok trading, Indra Kents kini dimiskinkan. Setelah kepolisian berencana menyita seluruh harta bendanya yang ditaksir mencapai ratusan miliar. Benarkah Indra Kents sudah jatuh miskin? Benarkah pula para sultan dan Crazy Rich di setiap kota kini juga ikut was-was terancam hidup miskin? Ada banyak kontroversi yang mengiringi masuknya Indra Kents ke balik jeruji besi. Salah satu kontroversi paling menimbulkan saja, pemuda berumur 25 tahun itu berani sesumbar tak akan pernah hidup miskin, bahkan Tuhan sekalipun bakal kebingungan untuk membuatnya miskin. Karena itulah yang jadi kontroversi, karena hanya dalam hitungan minggu, karma seolah menimpanya. Ketika tanpa buang waktu, Mabes Polri langsung berniat menyita seluruh putih hartanya. Menetapkan saudara Ika sebagai tersangka. Telah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik melakukan penangkapan. Akan dilakukan penyitaan. Nah, itu tadi tayangan video mengenai Indra Kents. Siapa yang tahu Indra Kents? Indra Kents? Wow, murah banget. Yang itu. Ya, yang Indra Kents itu yang sombong, orang yang sombong. Ya. Yang cakep bukan, Bu? Ya. Yang cakep bukan, Bu Indra Kents? Ya cakep. Nah, dia nama carinya yang cakep-cakep terus. Indra Kents, apa tanggapan kalian mengenai video yang tadi? Tadi kurang jelas, Bu, tapi tadi ada yang saya simak ditangkap polisi, Bu. Iya. YouTuber bukan ya, Bu? Ya, Indra Kents itu orang yang Crazy Rich, ya, Crazy Rich Surabaya yang kemudian ditangkap polisi karena ketahuan melakukan kegiatan penyelewengan, ya, yang tadinya sombong,
pamer harta kekayaan, kemudian semua hartanya disita oleh polisi. Polisi. Iya, dia terkenal dengan semboyannya, wow, murah banget ya, gitu. Berapa harga sepatunya? 1 miliar. Wow, murah banget. Ya. Jadi menurut kalian bagaimana mengenai indra kens? Angkuh mungkin, Bu. Apakah boleh dicontoh? Yang tadinya kaya Tidak boleh, Bu. Tidak boleh, Bu. Yang seperti Tidak itu? boleh, Bu. Tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong ya. Kemudian akibat dari kesombongan itu akhirnya dia merasakan sendiri. Akibatnya sekarang semua harta-hartanya disita oleh polisi. Ya, akhirnya menjadi Miskin. miskin. Iya, betul sekali Diana. Akhirnya menjadi miskin. Ya, kemudian nanti Ibu akan memberikan tugas kepada kalian ya mengenai kegiatan mengenai mobilitas sosial ini sebelumnya, tapi Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai mobilitas sosial. Sudah adakah? Sudah, Bu. Ya. Mobilitas sosial. Ya. Pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lainnya. Ini menurut Paul Bohraken. Kemudian mobilitas sosial itu terbagi menjadi mobilitas sosial itu terbagi menjadi dua. Ada mobilitas sosial vertikal dan ada mobilitas sosial horizontal. Kemudian mobilitas sosial vertikal juga terbagi lagi menjadi dua. Ada mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing dan mobilitas sosial vertikal ke bawah atau social sinking. Ya. Apa itu mobilitas sosial vertikal? Yang pertama, mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Ini adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya seseorang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Contohnya seorang karyawan yang karena prestasinya dinilai baik kemudian berhasil menduduki sebagai kepala bagian ya atau manajer di perusahaan itu. Kemudian lagi ada yang namanya mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Social sinking merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Proses social sinking seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena ada perubahan, ada hak dan kewajibannya. Contohnya, seorang pegawai diturunkan pangkatnya karena melanggar aturan sehingga ia menjadi pegawai biasa. Nah, yang tadi yang terjadi pada Pak Ridwan Kamil itu kira-kira mobilitas sosial yang mana? Mobilitas sosial climbing, Bu. Climbing. Jadi mobilitas sosial vertikal ke atas atau vertikal ke atas. Bagus. Kalau yang terjadi pada indra kens, ya, mobilitas vertikal ke bawah, social sinking. Vertikal ke bawah, dia jadi jatuh miskin ya. Selanjutnya ada lagi, satu lagi mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah
perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Nah, contohnya ini ada Ibu Lala yang berprofesi sebagai guru, memutuskan untuk pindah tempat kerja ke sekolah lain. Ibu Lala di sekolah baru tetap sama menjabat sebagai guru. Itu yang disebut dengan mobilitas sosial horizontal, ya. Sampai sini paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya. Kemudian untuk selanjutnya kalian akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok kecil. Silahkan yang duduknya paling depan bisa berkelompok dengan temannya yang di belakang, ya, yang di belakangnya, ya. Kita buat 5 kelompok saja, ya, 5 kelompok saja karena ini ada 30 berarti kita buat satu kelompoknya 6, ya, 6 orang ya. Silakan bergabung dengan kelompoknya yang terdekat dengan teman-temannya yang terdekat. Baik, Bu. Sudah, ya. Sudah. Kemudian ini ada LKPD, ya. LKPD ini nanti yang kalian harus kerjakan berdasarkan video tayangan yang tadi, ya. Berdasarkan video tayangan yang tadi. Kalian silahkan kerjakan dengan bekerja sama. Semuanya harus bekerja sama ya. Jangan ada yang leha-leha, ya. Silahkan kerjakan, Ibu kasih waktu 20 menit saja. Ya, jangan berisik, jangan gaduh. Ibu, mohon maaf. Kita kan udah habis jam pelajaran ya, Bu. Kita mau olahraga, mau salin pakaian dulu, Bu. Oh, ya. Iya, mau ngambil nilai, Bu. Ya. Kalau udah selesai diskusinya, nanti kalian kumpulkan LKPD-nya, ya, silahkan kumpulkan LKPD-nya. Kemudian kita simpulkan saja ya, langsung ya. Apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Mobilitas sosial apa? Terbagi berapa tadi mobilitas sosial? Bagi 2. 2, Bu. Ya, ada mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial Horizontal. Horizontal. Ya, bagus sekali. Ya. Kemudian untuk materi selanjutnya nanti karena ini waktunya sudah habis, kalian silahkan baca-baca di rumah ya, baca-baca di rumah mengenai faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial ya. Nanti kita bertemu lagi minggu depan, kalian sudah siap ya. Begitu, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Cukup sekian karena waktunya sudah habis. Ibu tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Ya, terima kasih untuk Ibu Fitria ya yang sudah melakukan proses pembelajaran. Baik, dipersilakan kepada komentator, observer ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Bu Fitria sudah sangat bagus sekali menurut saya, Bu. Namun ada beberapa yang menjadi catatan saya. Yang pertama adalah tadi di bagian ketika Ibu sedang berceramah ya Bu ya. Alangkah baiknya jika itu dilempar ke anak-anak. Jadi ayo, ada yang pernah baca apa itu mobilitas? Jadi sehingga Ibu di sana ada variasi metode, metode.
Kemudian yang kedua tadi adalah mengenai keterampilan dalam memanfaatkan waktu. Itu mungkin kekurangan Ibu ya, kekurangan dalam memanfaatkan waktu. Mungkin sekian dari saya Bu, menurut saya mah sudah sangat bagus sekali, cuma itu saja yang harus diperhatikan. Ya, Kehabisan waktunya ya, terlalu lama ya. Iya. Terima kasih Bu Karlina. Sama-sama Bu. Ya, aplaus dulu untuk Bu Fitria dan Bu Diana yang tadi sudah tampil ya. Bu Diana, Bu Endah ya, Bu Endah. Oke, Bapak Ibu, ada sedikit masukan saja dari Bu Fitria. Bu Fitria sudah bagus melaksanakan tahapan-tahapan pembelajaran dan mengaktifkan siswa. Ini tadi betul ya, jadi ketika menjelaskan kita menggunakan PPT boleh dengan tanya jawabnya dengan siswa supaya bisa mengaktifkan lebih banyak siswa. Kemudian, nah ini kasusnya kontekstual juga bagus yang diangkat Indra Kens, kemudian Pak Ridwan Kamil. Nah untuk Indra Kens turun naik gitu ya, ini bagus pencontohannya kalau ditarik turun naik. Asalnya kan dia tidak siapa-siapa gitu ya, pekerjaannya juga apa sales kalau tidak salah ya. Mohon maaf tapi bukan berarti sales tidak bagus ya, tetapi dia melejit waktu cepat. Kemudian turun lagi, itu adalah mobilitas menurun, tetapi apa yang menyebabkan menurun itu? Cepat naik, tapi cepat juga turun. Nah ini yang harus digali dari anak gitu ya. Ya itu yang jadi pertanyaan di LKPD-nya Bu. Oke, baik, bagus ya, itu yang ditanyakan, sehingga nanti anak-anak bisa menggali ya, saya tidak boleh suksesnya cepat, tetapi cepat pula turunnya gitu ya, jadi harus bertahan. Iya. Kemudian, nah cari contoh lain. Tadi siswa sudah bagus mencari contoh yang lainnya apa? Misalnya tadi ya contoh apa? Oh, ibu guru itu mobilitas horizontal. Ibu guru sudah bekerja. Nah, coba apa lagi? Contoh lainnya. Kalau mobilitas horizontal, nah nanti anak-anak yang menggali ya. Saya percaya pasti Bu Fitria akan lebih mengelaborasi karena ini kan terbatas waktunya ya. Tadi udah lama ya Bu Fitria, waktunya ada ya karena materinya banyak juga. Iya, terima kasih sudah bagus ya, sudah bagus Ibu Fitria untuk proses pembelajarannya. Dan nanti silahkan untuk bisa dielaborasi lagi untuk persiapan PPL ya. Terima kasih Bu Fitria. Terima kasih juga Bu. Ya, sama-sama.